satu lagi Mbak untuk ini Mbak, ini ada sebuah dilema atau paradoks tuh, ketika sebuah pengolahan atau sebuah tower roof gitu ya, terus di situ ada, kalau saya nyebutkan investasi diri. Kenapa investasi diri? Karena sama seperti kita berinvestasi, kalau kita memang teliti, tekun dan tepat menjalankannya, kita dapat tuh hasilnya. Jadi nggak pakai biaya gitu. Tapi ketika ada harga gitu, nah ini yang dari saya kira itu bukan enggak satu hidup prinsip hidup itu adalah pertukaran dan perubahan. Pertukaran itu ada, apalagi terhadap seorang guru. Karena di situ harus ada dharma dan baktinya. Lalu harus ada sesari itu ya itu tadi berapa. Sesari itu yang dibilang investasi lah supaya pakai bahasa kerennya. Jadi ada sesarinya untuk seorang pengajar karena dia sudah melakukan sebuah pertukaran. Sebuah pertukaran yang akan merubah kehidupan seseorang. Itu ada. Kenapa? Karena kita juga sudah melakukan, kita sudah mengalami, kita juga sudah menempa diri. Waktu hilang dan ini nggak bisa dibayar dengan uang berapapun sebetulnya kan. Kemudian ilmu pengetahuan yang muncul yang datang yang kita sudah rangkum sedemikian rupa itu perlu kecerdasan. Maka wajar kalau ada yang disebut sesari atau dalam bahasa asingnya investasi. Investasi ini sebenarnya untuk apa sih? Itu untuk membangun lagi. Nah, jangan terlalu idealis di tempat yang tidak ideal. Nanti kita akan terlihat bodoh. Kan sudah istilah, wah ilmu dijual-jual gitu kan. Ya, yang ada, tapi nggak apa-apa. Makanya saya suka menjelaskan gini Mbak, investasi diri ini 1 juta. Kenapa ada nilai 1 juta? Karena zaman sekarang uang yang sebenarnya waktu dituhankan sebagai yang berharga. Gitu. Jadi ketika kamu mengaku uang berharga, kamu mengeluarkan itu, kalau istilah melepaskan kemelekatan, membuang sampah energi, berarti nilai harga dirimu adalah 1 juta. Menghargai diri, serius ke diri. Jadi kalau ketika misalnya, wah 1 juta mahal gitu kan, berarti harga dirinya kamu tuh lebih rendah daripada 1 juta. Kasarnya gitu kan. Maka tadi kalau Ka'bah sedikit nambah mengutuhkan, ada bahasa sesari ya Pak. Karena waktu yang kita gunakan itu nggak bisa dibayar dengan apapun, terus apapun aja gitu. Nggak bisa itu. Jadi jangan takut. Bukan seperti itu. Ini bukan karena persoalan zaman, bukan. Ini karena persoalan satu logika, kedua rasional. Dan ada yang unik. Kalau dibikin gratis, malah tidak ada yang datang, tidak ada yang tertarik karena dianggapnya pasti abal-abal. Cek. Ya, orang gratis ini kok. Orangnya juga keseriusannya tidak ada. Nggak ada serius. Nggak ada. Itu ternyata yang kita alami di sini ketika tidak berbayar. Nggak disiplin, nggak mau, karena nggak ada motivasi. Kalau sudah membayar, ada rasa tadi menuhankan, jadi Allah keluar. Kalau dia nggak serius, dia sayang, dia rugi. Tapi satu lagi memang pengalaman kelas-kelas di sini banyak masih masyarakat kita ingin instan. Lalu kalau dia sudah ikut pelatihan atau kegiatan ini, berubah hidupnya. Ya nggak begitu juga. Semua bergantung kepada diri masing-masing. Semua tidak ada yang instan. Semua perlu proses. Nah, banyak orang yang tidak menyukai proses. Padahal dalam proses inilah pembelajaran yang sebenarnya. Ya. Sehingga puncaknya dari proses ini menjadi sebuah bilangan hadiah atas apa yang sudah dia lakukan, itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, jadi kalau tadi bilang investasi 1 juta masuk kemudian keluar jadi sembuh, enggak begitu. Ini adalah proses berkelanjutan. Betul. Iya, makanya sekarang kadang-kadang gitu kan, Bapak udah nanya, ada garansi nggak kalau saya ikutan saya berhasil? Emang ada garansi gitu bakal sembuh kalau orang masuk rumah sakit? Banyak yang keluar dari rumah sakit jadi mati juga ya. Ada garansi gitu, kuliah sampai S2 dapat gajinya berapa gitu? Semua kan berarti kepada pertukarannya. Sebetulnya kalau saya ini investasi saya apa? Makanya tekankan dulu ciptanya apa, ciptanya bagaimana, rasanya seperti apa, kemudian karsanya seperti apa, terakhir karya. Nah, karya ini yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kadang-kadang membosankan, kadang-kadang membosankan. Tapi ya nggak apa-apa untuk orang yang memang
punya keinginan untuk berubah, pertukaran itu kalau 1 juta itu terlalu kecil. Terlalu kecil lah. Orang mau sehat nggak gitu. Kalau sudah sakit keluarnya jadi 20 juta, 30 juta gimana? Nah, ini bekalnya sepanjang hidup ya Pak, bisa gitu. Sedangkan ini bekal untuk seumur hidup. 1 juta itu murah, terlalu murah banget. Iya, siapa pun mungkin melanjutkan proses kan Bu ya, yang tadi terima dan kasih itu melanjutkan proses. Kalau sebetulnya kalau orang-orang di kota besar mereka sudah apa ya, sudah muak dengan semua yang buatan manusia. Jadi ketika ditarik pengalaman itu menjadi mengalami sebagai makhluk sosial yang alami gitu, itu pasti mereka merasakan kemewahan, satu kemewahan karena itu tidak mereka miliki. Anggaplah kalau orang-orang di kota besar yang tinggal di apartemen, berapa peluang mereka meninggalkan. Kebayang nggak statik energi di dalam tubuh individu di dalam itu, belum lingkungan itu kan membentuk satu apa ya namanya sampah yang kantong sampah lah di dalam tubuhnya dia. Nah itu kalau misalnya dikemas dengan benar, kan saya bilang ini benar nih tempatnya gitu, karena kalau benar tempatnya pasti orang akan mengejar harga berapapun, karena itu sebuah kemewahan yang tidak mungkin dia dapatkan. Kita bisa lihat kalau sekarang orang-orang di kota besar itu memperkenalkan ini sawah, ini becek-becekan, itu menjadi sebuah kemewahan, mahal membayarnya. Jangan ke wisata yang Ya, itu baru wisata. Kalau ini sekarang kita bilang ini bukan wisata loh. Ini kamu mau mengobati diri kamu sendiri. bekal kehidupan. Iya. Dan tekankan, prinsipkan pada diri kita bahwa yang datang itu orang sakit. Orang sakit datang ingin sembuh. Karena tidak ada dokter yang mencari orang sakit. Yang ada adalah orang sakit mencari dokter. Ya. Bahkan dokter itu harus sembuh. Masa pasti ke dokter yang sakit. Kan udah persatkan diri dulu. Kita punya sehat ya, kasih sehat. Aduh, hatur nuhun apa ambu, hatur nuhun hampura, hapuskan pasalun.